Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tugas mata kuliah KIE Kesehatan dengan tema komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, rambut, dan simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Para ahli di bidang komunikasi nonverbal biasanya menggunakan definisi tidak menggunakan kata dengan ketat dan tidak menyamakan komunikasi nonverbal dengan komunikasi non-lisan. Contohnya, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata. Komunikasi nonverbal yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, ekspresi wajah, tatap mata, gestur, sentuhan, penampilan, paralinguistik, prosemiks, kronemiks, dan artifak. Ekspresi wajah merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara. Bahkan sebelum ia menggunakan kata-kata, hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Gestur atau gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contohnya, komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjuk, melambaikan tangan, maupun mempergerakkan jumlah angka tertentu. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan ke orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda. Penampilan, cara berbusana, pilihan gaya rambut, hingga warna yang kita kenakan juga masuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Sebab ternyata penampilan bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara. Contohnya adalah nada berbicara, kecepatannya, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal inilah yang membantu memberikan konteks pada kata-kata. 7. Prosemiks. Komunikasi nonverbal jenis ini mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Jarak dan tempat interaksi bisa dibagi menjadi 4 zona, yaitu publik, sosial, personal, dan intim. Kronemiks, waktu dapat mempengaruhi terjadinya komunikasi. Dan hal ini masuk ke dalam komunikasi nonverbal jenis kronemiks. Misalnya, komunikasi yang dilakukan saat pagi hari butuh perhatian lebih agar informasi dapat disampaikan dengan baik. Artifak, suatu benda atau objek, serta gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal. Benda dan atau gambar tersebutlah yang disebut sebagai artifak. Contoh bentuk komunikasi ini adalah saat kita memasang foto profil.
atau mengunggah gambar tertentu di sosial media. Foto tersebut telah memberikan informasi kepada yang melihatnya mengenai siapa kita dan hal yang kita sukai. Fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu repetisi, kedua substitusi, ketiga kontradiksi, keempat aksentuasi, yang kelima komplement. Itulah pembahasan kali ini dari tugas keempat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.